Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayah bunda bang kakak semua, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tidak akan pernah ada habis-habisnya dan senantiasa kita dawamkan, kita biasakan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita, nikmat karunia-Nya, keberkahan yang Allah berikan sampai kepada kita sampai dengan saat ini. Terbukti dari kemudian Allah izinkan, kemudian kita memperbaiki hari demi hari kita agar terus lebih baik daripada sebelumnya. Mengawali hari kita dengan kebaikan, senantiasa kita dikumpulkan dengan orang-orang baik, dan seterusnya. Maka tentu kita berharap semoga ini menjadi sebuah kebiasaan kita yang mengantarkan kita nanti sampai kita husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dawamnya selawat dari lisan kita ini menjadi juga asbab tumbuh cinta dalam hati kepada sang baginda, membesar rindu kita setiap saat kepada sang baginda. Nah, sebentar ya, saya ditelepon Aji sebentar. Ayo udah, ayo tunggu kamu di KBB. Kalau ada saudaramu yang kalau di situ nggak muat, ada saudaramu ikut juga nggak apa-apa. Adik-adikmu mungkin, ayahmu mungkin, ayahmu udah ke Ciamis atau masih di sini? Oh ya udah kabarin aja. Ayo tunggu di KBB ya. Atau ayah menyamperin serah kabarin aja. Oke? Ya, baik. Ya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loh, udah ke unmute ya? Kedengeran dong saya nanti. Baik. Ya, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh, kita berduka ya keluarga besar Masjid Muslim Milioner. Pagi ini eh, dapat kabar duka ibunda almarhumah dari Ananda Ajis ya. Telah berpulang ke rahmatullah. Nah, tinggalnya di Parung. Cuman kabarnya udah langsung dibawa ke Ciamis. Insya Allah saya lagi nunggu ambulan turun dari pondok. Segera insya Allah kita mau menuju ke Ciamis membersamai keluarga kita, ya teman kita, abang kita, ya, ya anak kita gitu ya, Ajis. Semoga kemudian kita doakan almarhumah meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Allah ampunkan segala salah dan dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Dan Allah berikan kemudian hadiah teman-teman surga kuburnya. Dan Allah nanti masukkan ke dalam surga tempat terbaik di sisi Allah.
Baik, ya ini eh saya tuh kalau ada orang meninggal, apalagi kita sedikit kenal dengan orangnya atau apalagi kenal banget gitu ya. Nah, saya kadang-kadang apalagi melihat almarhumah nih ya, walaupun saya tidak kenal betul, tapi saya kenal anaknya, ya, Ajis. Eh, Beruntung almarhumah ya punya anak seperti Ajis. Ajis itu yang megang Instagram saya. Jadi semua konten yang ada di Instagram itu buah tangan dari karyanya Ajis. Yang sampai 1 juta view, yang sampai ribuan orang nge-share, ribuan orang komen, ratusan komen, nge-share kemana-mana, siar, ya dari semua konten-konten Instagram saya itu karyanya Ajis gitu. Dan itu akan menjadi amal jariah buat almarhumah. Sampai kapan? Sampai berakhirnya eh, dunia ini gitu ya. Betapa beruntungnya almarhumah. Jadi buat almarhumah sudah selesai perjalanannya di muka bumi, ya kan? Tinggal pertanyaan sebenarnya buat kita, ya. Buat almarhumah sudah selesai perjalanan di muka bumi, tinggal menikmati hasil dari perjuangan dan kesabarannya. Kesabarannya sejauh ini, selama ini menahan rindu dengan Ajis gitu ya, pisah dari Ajis. Ajis walaupun rumahnya dekat sebenarnya di Parung ya, Ajis tuh. Cuma memang keluarganya kata di Ciamis, dimakamkan di Ciamis, maka langsung dibawa tadi ke Ciamis. Tapi bahkan biasanya Ajis tuh kalau udah yang lain kayak tahun-tahun kemarin Ramadan, yang lain udah libur, nah dia masih di pondok gitu. Ya, bahkan masih kadang-kadang pulang bolak-balik lagi ke pondok. Keikhlasan almarhumah mengizinkan memberikan ridho kepada Ajis untuk mondok itu jadi buah manis insya Allah, ya kan? Betapa kemudian luar biasanya aliran pahala dari karya-karya anaknya, ya anak yang soleh kepada almarhumah yang akan menerangi kuburnya sampai nanti kemudian dibangkitkan kita semua dari kubur, ya kan? Kalau meninggal Bani Adam, Ijamata ibnu Adam, ingkotoa, amaluhu, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara kan? Illa bisalasin. Yang pertama, sedekah jariah, ya kan? Atau amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun soleh, yad'ulah. Yang pertama, yang jelas yang saya tahu, 2 almarhumah dapat dari 3 ini. Yang saya tahu. Karena satu lagi saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya rasa yang satu lagi otomatis gitu. Karena sejatinya kalau kita bisa melihat dari 3 yang tidak putus ketika Ibnu Adam wafat, ketika anak Adam meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, kata Rasulullah. Kalau kita mencermati dari 3 perkara itu, kuncinya sebenarnya di mana? Kuncinya itu di waladun soleh. Kalau kita punya anak yang soleh, maka yang 2 lagi itu kita dapat. Kenapa? Karena yang 2 lagi itu apa? Ilmu yuntafa'u bihi wa sedekatun jariyah, amal jariyah. Ilmu yang bermanfaat. Kita misalnya, ibu misalkan, ibu bukan guru, ibu bukan ustazah, tapi ibu berhasil mendidik anak menjadi anak yang soleh. Maka ibu punya enggak ilmu yang bermanfaat? Punya, karena kan anak itu menjadi kemudian jadi anak soleh, terus kemudian mengajarkan kepada yang lain kesolehannya atas ajaran siapa? Ajaran ibunya kan, gitu. Dan ketika kemudian anak itu beramal, maka amal jariahnya ke siapa?
kepada ibunya juga, kepada orang tuanya. Makanya sebenarnya kuncinya kalau kita cermati adalah di waladun soleh. Maka kebayang dah almarhum punya dari tiga ini. Kalau kita bicara amal jariah, Masya Allah luar biasanya. Semua karya Ananda Ajis, ya, setiap detiknya, hidupnya di pondok ini, di Masjid Muslim Billionaire, berkarya dia di jalan Allah, itu menjadi amal jariah. Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak, berapa, cobalah hitung. Coba antum lihat nanti Instagram ayah tuh. Udah berapa postingan? 1.400 tuh, ya kan? Nah, anggaplah sebelum ke tangan Ajis baru 400 postingan. Berarti 1.000 postingan. 1.000 potongan-potongan materi saya. Materi bisnis, materi mentoring, materi agama, motivasi Quran, dan seterusnya. Ada di situ. Yang kemudian dikaryakan oleh Ajis sehingga bisa tersebar ke jutaan manusia. Kebayang dah tuh. Kalau dari ada satu konten tuh kan yang paling viral tuh berapa juta, 1 juta view lebih lah. Anggaplah 10, jangan 10%. 1% aja dari viewers itu yang tergugah kemudian hatinya dan kemudian mengamalkan isi daripada potongan ceramah ayah yang 1 juta view itu. 1% dari 1 juta berapa? 10.000. 10.000 kan? 10.000 orang yang tergugah yang berubah kehidupannya lebih baik. Kebayang enggak tuh amal jariahnya buat almarhum? Masya Allah. Belum lagi waladun soleh ya du'ulah. Ajis masih terus menghafal Quran setiap hari, belajar setiap hari, ya kan? Tahajudnya terjaga, tilawahnya terjaga, zikirnya terjaga, istighfarnya terjaga, apalagi sholat 5 waktunya terjaga, pergaulannya terjaga. Masya Allah, tabarkallah. Maka kalau saya melihatnya langsung ke situ ketika dapat kabar tadi meninggalnya ibunda dari Ajis itu langsung, Masya Allah. Saya langsung mengingat apa namanya bekal yang saya kira-kira gitu, apa bekal yang almarhum Abah. Kenapa saya tipikal begitu? Baru saya bawa ke diri saya. Kalaulah saya mati hari ini, udahkah cukup kemudian bekal yang untuk saya bawa? Kalaulah saya mati hari ini, udahkah saya punya waludun soleh? Kalaulah saya mati hari ini, ikut sama ibunya Ajis gitu, barengan gitu takdirnya. Hari ini juga saya mati, apa yang sudah saya bawa? Jadi karena kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap jiwa-jiwa yang bernyawa akan merasakan mati, ya kan? Kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Kita ada nyawa enggak? Ada. Pasti mati. Camat kita nih, calon mati, ya kan? Tamat, calon mati kita nih. Tinggal kemudian bagaimana kita nanti matinya bagaimana, terus bekal di perjalanan yang kita bawa nanti seperti apa. Ya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, ketika kemudian ada sahabat Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Maka Rasul menjawab, mukmin yang paling baik akhlaknya, yang paling baik, mukmin yang paling baik akhlak. Lantas sahabat dari Ansor ini bertanya lagi, kalau begitu mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Yang paling baik itu mukmin yang paling baik akhlaknya, yang paling cerdas itu yang paling banyak ingat mati dan paling semangat menyiapkan persiapan terbaik untuk kematian. Nah, jadi ayah bunda abang kakak semua, jangan bosan kita kemudian untuk terus mengingatkan kematian, terus mempersiapkan kematian kita, ya, mempersiapkan kematian kita. Nah, dulu pernah saya lupa santri ada nanya, karena saya punya kebiasaan kalau memotivasi santri ataupun menasihatinya, selalu kemudian ada kata-kata,
baik-baiklah kalian. Nanti kalau ayah mati, kalau udah bisa, kalau udah siap ayah tinggalkan. Kan sering ya kata-kata begitu keluar dari ayah. Saya lupa santri apa santriwati deh. Ayah, ayah itu dikit-dikit ngomong kalau ayah mati, kalau ayah mati, kalau ayah mati. Nggak boleh kata apa pamali gitu ya, katanya pamali gitu. Loh kok pamali, ya kan? Itu dalam rangka kemudian apa? Mengingat kematian. Kalau memang kita mati, ayah setiap nyampe pondok atau pulang dari pondok kan melewati Amazing Road di samping masjid kita kan, yang memang udah ayah sama Abi siapkan untuk makamnya ayah sama Abi. Nah, setiap lewat dari situ, kalau nyampe pondok, setiap lewat dari situ nengok ke kanan. Oh, di sini laku bentar lagi nih. Tak tahu kapan. Sedetik ke depan kah? Semenit ke depan kah? Sejam ke depan kah? Sehari ke depan kah? Nggak tahu. Tapi yang jelas bentar lagi aku akan ada gundukan tanah di situ nisannya bernama nama saya. Kalau mau pulang dari pondok sebelah kiri. Itu selalu ering tuh. Ya Allah di situ laku nanti ya. Nah, jadi mengingat kematian. Ya kan mengingat kematian. Ya. Coba kalian lihat. Dari awal kemudian kawasan Masjid Muslim Lain itu, yang paling pertama dipasangin paping, ditanamin pohon tuh kawasan mana? Amazing Road kan? Yang belum belum yang lain belum diapa-apain di situ udah ditanam pohon pinus, ditaruhlah paping segala macam diurusin sama Umi ini kan. Dalam rangka apa tuh? Biar biar itu ada bedanya sama lahan rumput yang lain karena itu akan jadi pengingat khususnya buat ayah sama Abi dan Umi dan Bunda gitu. Ya, makanya kalau ayah lewat dari situ kalau sekarang sama Bunda gitu, Bunda ayah ntar sini, Bunda sampingnya. Ya gitu karena kalau Bunda masih belajar kadang-kadang ayah nih serem aja gitu masih begitu kadang-kadang Bunda nah, jangan serem. Kullu nafsun za'iqatul maut. Ali Imran 185. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kenapa pakai pamali pula kepada sesuatu yang sudah pasti. Nah, ada pamali-pamali. Kan gitu. Selama kemudian itu kita jadikan sebagai pengingat buat kita agar kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW yang paling cerdas. Nah, jadi ayah bunda bang kakak semua berduka turut kita ikut berduka merasakan apa yang dirasakan oleh Ananda Ajis dan keluarganya. Nah, tapi yang jauh lebih penting adalah kita ngecek ke diri kita apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan ini kira-kira akan jadi bekal enggak untuk kita untuk menghadapi kematian kita masing-masing, ya kan? Nah, buat ayah bunda yang udah jadi wali santri, mas santri Pondok CEO, bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya bunda semuanya perjuangan rindunya sama anak, ya kan? Nah, setahun nggak jumpa, misalkan, udah gitu nanti Lebaran juga nggak sholat Idul Fitri bareng. Nah, ada pula pondok ya liburnya setelah sholat Idul Fitri, ada pondok CEO, ya kan? Nah, udah sabar lah, ya kan? Sabar, hidup nih cuma sementara, ya nggak? Nah, hidup nih cuma sementara, sebentar aja, ya sebentar aja, gitu. Bersyukurlah, ya kan? Nggak usah ditelepon-telepon anak tuh, nggak usah disuruh-suruh pulang. Kalau perlu nggak usah pulang-pulang kau nak situ aja nak. Enggak lah ya, kalau waktu libur-libur, cuma memang liburnya agak lain, ya kan? Sekarang lagi viral, agak lain kan? Nah, agak lain memang pondok yang satu nih. Hah? Orang tuh libur, nah, misal sepekan sebelum Lebaran, ya kan? Kalau kita sepekan setelah Lebaran, oh enggak ya? Sehari, sehari Lebaran setelah Idul Fitri. Ya kan kita tuntaskan apa yang sudah kita mulai. Karena kan kita punya slogan, apa slogannya? Sekali layar terkembang, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Nah, ya, masa udah kita pampangkan di pondok, kita hianati, malu lah. Hah? Nah, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Makanya kapal tuh nggak pernah dia ke belakang, dia cuma nyamping minimal. Itu pun kalau mau merapat ke dermaga, ya kan? Nah, kapan kita merapat ke dermaga? Setelah sholat Idul Fitri. Baru kita nyamping. Itu penyamping. Nanti setelah pulang dari Lebaran, naik lagi semua penumpangnya, lanjut lagi, berlayar lagi. Sejauh kemudian samudera yang bisa kita
kita layarkan begitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon doa, doakan almarhumah, doakan Ajis dan keluarga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, ya kan, dan diberikan kemampuan untuk terus tegak kepalanya, terus istiqomah dalam Allah, dan terus berprasangka baik kepada Allah. Dan doakan juga saya bersama tim nanti yang akan menuju ke Ciamis. Insya Allah kita 2 mobil, satunya ambulan, ya, untuk kemudian nanti mensupport apa yang bisa kita support di sana. Nah, begitu yang di pondok nanti habis sholat zuhur, ketika semuanya ada di pondok, silakan nanti sholat gaib ya. Sholat gaib dan setiap odot didoakan. Didoakan untuk kemudian kita aturkan kepada Allah hadiah kepada almarhum. Begitu. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya, dan jangan bosan jadi orang baik. Semoga kita matinya dalam kondisi baik-baik, dibangkitkan dalam kondisi baik-baik, dan ditempatkan di tempat terbaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi